Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Yang pertama, marilah kita bersyukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita nikmat iman serta Islam, dan nikmat iman terutama, sehingga pada saat ini kita masih percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, salawat dan salam marilah kita hadiahkan kepada Nabi kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan mengucapkan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kita mendapat syafaatnya di yaumil akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Rian Prasetyo dengan NIM 2114026124. Mahasiswa UIN Imam Bonjol Padang, program studi pendidikan bahasa Arab. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tafsir dari surah At-Taubah ayat 60 dan ayat 103. Sebelum saya menjelaskan tentang tafsir, maka saya akan membacakan ayat tersebut terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alayha والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. صدق الله العظيم. Itulah tadi ayat surah At-Taubah ayat 60 dan ayat 103. Baiklah, surah At-Taubah ayat 60 memiliki kandungan yang menjadi pedoman penting bagi umat muslim dalam mengamalkan zakat. Surah At-Taubah adalah surah yang ke-9 sebanyak 129 ayat dalam susunan mushaf Al-Quran. Sesuai namanya, surah yang termasuk dalam golongan Madaniyah ini mengandung pengalungan kata taubat dalam berbagai bentuk. Sebab itu, surah ini dinamakan At-Taubah sebagai bentuk sifat Allah Subhanahu wa taala yang Maha menerima taubat. Selain itu, surah At-Taubah juga mengandung pedoman dalam berzakat bagi umat muslim seperti yang telah disebutkan sebelumnya. Adapun bunyi bacaan salah satu ayat dari surah Taubah yang berisi tentang pedoman dalam menunaikan zakat, tepatnya perihal golongan penerima zakat, diantaranya sebagai berikut. 8 golongan penerima zakat berdasarkan surah Taubah ayat 60, yaitu orang yang pertama, orang fakir, yaitu orang yang mempunyai harta dan mata pencaharian yang tidak mencukupi dan tidak meminta-minta seperti pendapat Imam Syafi'i. Menurut tafsir Ibnu Katsir, golongan ini disebutkan lebih dahulu sebab dianggap lebih memiliki urgensi dibandingkan golongan lainnya. Sesungguhnya kaum fakir miskin disebutkan lebih dahulu dalam ayat ini daripada golongan yang lain, karena mereka lebih memerlukannya ketimbangan golongan yang lain. Menurut pendapat yang terkenal, juga mengingat hajat dan keperluan mereka yang sangat mendesak. Pendapat Ibnu Katsir.
Kemudian yang kedua, orang miskin, yaitu orang yang mempunyai harta atau mata pencaharian tapi tidak mencukupi kebutuhan sehingga meminta-minta, merendahkan harga diri. Kemudian orang yang ketiga yang berhak menerima zakat adalah orang-orang yang menjadi amil zakat, yaitu orang-orang yang ditugaskan untuk mengumpulkan, mengurus, dan menyimpan harta zakat. Baik mereka yang bertugas mengumpulkan atau menyimpan harta zakat sebagai bendahara, pengatur administrasi pembukuan, penerimaan maupun pembagian atau penyaluran. Kemudian yang keempat adalah mu'allaf. Ini maksud dengan orang yang perlu dihibur hatinya agar masuk Islam, atau orang-orang yang dikhawatirkan memusuhi dan mengganggu kaum muslimin, ataupun orang yang diharapkan memberi bantuan kepada kaum muslimin. Menurut tafsir Kemenak, orang-orang yang disebut mu'allaf pada zaman Nabi terbagi menjadi 3 golongan, seperti golongan orang-orang kafir yang berpengaruh dan diharapkan masuk Islam, sebagai perlakuan Nabi Muhammad terhadap Safwan bin Umayyah pada ketika penaklukan kota Mekah. Kemudian golongan orang-orang kafir yang miskin kemudian masuk Islam untuk meneguhkan iman mereka. Yang ketiga, golongan muslimin yang mendiami daerah perbatasan dengan orang kafir. Mereka ini diberi zakat karena diharapkan kewaspadaan mereka dalam mempertahankan kawasan kaum muslimin dan memperhatikan gerak-gerik musuh. Kemudian orang yang kelima yang berhak menerima zakat adalah golongan orang-orang yang berhak menerima zakat menurut surah At-Taubah ini. Selanjutnya adalah orang-orang yang berusaha bebas dari perbudakan. Orang-orang ini pula yang kerap disebut dengan hamba sahaya. Kemudian yang keenam adalah orang yang berhutang. Golongan ini pun dibagi lagi menjadi 2 kelompok, yaitu orang yang berhutang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari pada jalan yang bukan maksiat, dan juga golongan orang yang berhutang untuk kepentingan umum. Kemudian yang ketujuh, sabilillah, yaitu orang-orang yang secara sukarela menjadi tentara melakukan jihad membela agama Allah terhadap orang-orang kafir yang mengganggu keamanan kaum muslimin. Kemudian yang kedelapan adalah Ibnu Sabil, adalah orang yang sedang musafir yang memerlukan pertolongan meskipun ia mempunyai kekayaan di negerinya. Musafir yang seperti ini dapat memberikan bantuan dari harta zakat selama ia tidak bertujuan maksiat dari perjalanannya itu. Dikutip dari tafsir surah At-Taubah ayat 60 dari Ibnu Katsir, ada beberapa perbedaan pendapat mengenai 8 golongan yang berhak menerima zakat ini. Pendapat pertama dari Imam Syafi'i dan sejumlah ulama menyebutkan bahwa harta zakat harus dibagikan kepada semua 8 golongan tersebut. Sementara itu, pendapat dari Imam Malik dan sejumlah ulama dari kalangan ulama salaf dan khalaf mengatakan bahwa zakat boleh diberikan kepada salah satu golongan saja, sehingga tidak diwajibkan untuk memberi zakat kepada seluruh 8 golongan menerima zakat tersebut. Pendapat kedua mengatakan bahwa tidak wajib membagikan harta zakat kepada semua golongan yang 8 itu, melainkan boleh diberikan kepada satu golongan saja di antara mereka. Semua harta zakat boleh diberikan kepadanya sekalipun golongan yang lain ada, tulis Ibnu Katsir. Itulah tadi penjelasan tafsir surah At-Taubah ayat 60. Kemudian kita lanjut penjelasan tafsir dari surah At-Taubah ayat 103, yang mana bunyinya, khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim inna salataka sakanun lahum wallahu samii'un 'alim. Di mana artinya, ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan
mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Di sini Nabi Muhammad SAW diperintahkan, ambillah atas nama Allah ambillah atas nama Allah sedekah, yakni harta yang berupa zakat dan sedekah. Hendaknya mereka serahkan dengan penuh kesungguhan dan ketulusan hati dari sebagian harta mereka, bukan seluruhnya. Bukan pula sebagian besar, dan tidak juga yang terbaik. Dengannya, yakni dengan harta yang engkau ambil, engkau membersihkan harta dan jiwa mereka, dan mensucikan jiwa lagi, mengembangkan harta mereka. Wasalla alaihim, dan berdoalah untuk mereka. Maksudnya, berdoalah untuk mereka dan memohonkanlah ampun buat mereka, guna menunjukkan restumu terhadap mereka dan memohonkan keselamatan dan kesejahteraan bagi mereka. Inna salawataka sakunan lahum, sesungguhnya doamu itu ketentraman jiwa bagi mereka yang selama ini gelisah dan takut akibat dosa-dosa yang mereka lakukan. Menurut suatu pendapat, yang dimaksud dengan sakunan lahum, sakunun ialah ketenangan batin lantaran tobat mereka diterima. Menurut Ibnu Abbas, menjadi rahmat buat mereka, sedangkan menurut Qatadah, menjadi ketentraman jiwa bagi mereka. Wallahu sami'un alim. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui, yakni mendengar kepada doamu dan mengetahui orang yang berhak mendapatkan hal itu darimu dan orang-orang yang pantas untuk memperolehnya. Itulah tafsir dari penjelasan tafsir dari surah At-Taubah ayat 60 dan ayat 103. Jadi kesimpulan yang dapat kita ambil dari tafsir surah At-Taubah ayat 60 dan ayat 103 adalah menunaikan zakat bagi orang yang nisabnya hukumnya adalah wajib, karena zakat bagian dari rukun Islam. Menunaikan zakat sama dengan menaati Islam. Mengingkari zakat sama dengan mengingkari Islam. Peraturan tentang zakat telah diatur dalam Al-Quran dan hadis. Jadi tidak perlu harus kita ingkari dan lakukan lagi tentang kebenarannya. Zakat bukan hanya membersihkan jiwa dan harta, tetapi juga dapat berperan aktif mengentaskan dan membersihkan penyakit sosial seperti kemiskinan, kebodohan, dan lain-lain. Zakat juga dapat diarahkan pada upaya peningkatan sumber daya manusia. Orang yang tidak menunaikan zakat, padahal ia sudah dinisab, maka kelak di hari kiamat hartanya akan menjadi siksa yang pedih. Tetapi bagi orang-orang yang menunaikan zakat sesuai dengan syar'i, maka hartanya akan menjadi penolong dari api neraka. Islam bukanlah agama ibadah, zikir, dan doa saja, melainkan agama kepedulian terhadap fakir miskin dan pendanaan kepentingan sosial. Bahkan salah satu dari kewajiban setiap orang muslim adalah membagikan sebagian dari harta kekayaan mereka kepada fakir miskin atau yang dikenal dengan zakat. Kemudian penunaian zakat bukan hanya sebatas pengguguran kewajiban, tetapi pembayaran zakat dapat berhasil guna dan berdaya guna bagi kepentingan masyarakat. Kemudian mengelola zakat harus orang yang profesional,
yang jujur. Pemerintah harus memberikan saksi bagi pengembangan zakat. Meski kita tahu negara ini bukan negara Islam, tetapi mayoritas masyarakat beragama Islam. Jadi pemerintah wajib membuatkan suatu peraturan yang tegas bagi mengembangkan zakat. Mungkin hanya inilah yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah, apabila terdapat kata-kata yang salah, saya mohon maaf dan saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.